Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-13. Nah, yang mana pertemuan hari ini kita akan membahas dasar fungsi ya di dalam PHP, kemudian fungsi dengan parameter dalam PHP, kemudian pengambilan n nilai gitu ya. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, fungsi digunakan untuk membuat program yang sering digunakan. Gitu ya. Nah, jadi program yang sering digunakan cukup ditulis sekali dengan fungsi. Jadi fungsi tersebut dapat dipanggil setiap kali program tersebut akan digunakan. Nah, sebenarnya fungsi di dalam PHP itu ada yang build ya, ada yang sudah disiapkan oleh PHP-nya, jadi kita tinggal memanggil, misalkan seperti fungsi time ya, date, nah itu sudah ada, jadi bisa dilihat ya di PHP manual, di browser dilihat apa saja fungsi yang bisa digunakan di PHP ya, karena udah banyak sih, tinggal digunakan saja. Nah, tapi selain yang bawaan, yang build ya, ada juga yang bisa kita buat sendiri ya. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajarinya bagaimana cara membuat fungsi yang bisa kita gunakan dengan membuat sendiri fungsinya gitu ya. Nah, untuk pengertian fungsi itu ialah suatu kumpulan blok kode yang menerima suatu inputan. Nah, jadi melakukan satu tugas tertentu dan secara opsional ia bisa mengembalikan suatu nilai. Jadi PHP yang sudah datang dengan berbagai macam fungsi ya. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi fungsinya sudah banyak. Nah, tapi kita tetap bisa membuat fungsi sendiri ya untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, sehingga kita bisa menggunakan fungsi tersebut tanpa harus menulis kode program berulang-ulang. Nah, untuk mendefinisikan fungsi, jadi menuliskan fungsi baru pada PHP berarti kita harus menuliskan suatu tugas tertentu yang bisa kita eksekusi kemudian. Nah, jadi fungsi pada PHP memiliki nama dan juga bisa menerima parameter. Nah, jadi secara sederhananya kita bisa mendefinisikan fungsinya, misalkan function spasi nama fungsi kurung buka kurung tutup gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Untuk di sini membuat fungsi ucapan salam. Nah, fungsi ucapan salam isinya halo, apa kabar, gitu ya. Itu fungsinya. Nah, untuk peraturan pemberian nama fungsi sama dengan nama variabel, hanya saja ia tidak bisa menggunakan nama fungsi yang sama seperti fungsi bawaan PHP. Seperti misalnya variable underscore dam, empty, cout, dan lain sebagainya. Nah, kita juga tidak bisa mendefinisikan satu nama fungsi yang sama sebanyak 2 kali. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya contohnya. Jadi di sini di hasilnya yang ditampilkan halo apa kabar gitu ya. Halo apa kabar. Nah kemudian ada muncul ya echo paragraf, kita dapat menggunakannya lagi seperti berikut. Nah, yang di bawah itu kan dia hanya memanggil. Dia hanya di situ kan ada tulisan ucapan dari salam.
kurung buka kurung tutup. Nah itu hanya memanggil function. Nah jadi muncul lagi function dari fungsi dari ucapan salam. Jadi muncul lagi itu halo kabar, apa kabar. Nah cara memanggil fungsi ya, jadi kita telah membuat suatu fungsi dengan nama yang tadi ya, nama function ya. Ya, jadi kita telah mendefinisikan juga tugas apa yang harus difungsikan ya, yang harus dilakukan. Nah jadi untuk memanggilnya caranya sangat mudah ya. Jadi kita tinggal menulis nama fungsi tersebut lalu diiringi dengan tanda kurung gitu ya. Nah jadi ucapkan underscore salam, nah dipanggil lagi kurung buka kurung tutup gitu. Nah nanti akan muncul. Nah jadi perintah itu akan menghasilkan teks HTML yang diecho melalui fungsi. Gitu. Nah kemudian parameter pada fungsi. Nah, jadi kita sudah singgung pada bagian pengertian fungsi bahwa fungsi pada PHP bisa menerima suatu nilai atau input. Nah, nilai atau input tersebut kita katakan sebagai parameter fungsi. Nah, parameter fungsi adalah suatu nilai yang kita lempar ke dalam sebuah fungsi. Nah, nilai tersebut bisa berupa apa saja. Bisa berupa string, boolean, integer, bahkan ia juga bisa berupa fungsi yang lainnya gitu. Nah jadi jika dalam penggunaan fungsi ingin menghasilkan tulisan yang berbeda tetapi dalam format yang sama, kita dapat menggunakan fungsi yang disertai parameter. Tuh, parameter itu yang ada di dalam kurungnya ya. Itu kan misalkan di sini ucapkan underscore salam ya, itu nama fungsi. Nah parameternya yang variabel nama yang di dalam kurung buka kurung tutup. Gitu. Nah, di sini kita akan menambahkan parameter nama. Nah, yang berisi nama pengunjung tersebut akan kita tampilkan dengan perintah echo. Gitu, misalkan. Nah, dan saat memanggil fungsi tersebut, kita harus memasukkan parameter yang diminta. Kalau tidak maka PHP akan menampilkan pesan error gitu. Nah jadi kita juga bisa memanggil fungsi yang telah kita buat tersebut berkali-kali, bahkan juga dapat dengan parameter yang berbeda-beda gitu. Nah misalkan di sini ucapkan salam. Nah parameternya yang pertama diganti dengan Nabil. Nah pastinya nanti pas di echo akan muncul nama Nabil. Nah kemudian yang kedua ucapan salamnya, variabel ucapan salamnya diisi pakai afab. Nah nanti akan muncul apap ketika dijalankan gitu. Misalkan apa kabar, variabel nama. Jadi apa kabar nanti yang pertama akan muncul Nabil, yang kedua akan muncul apap. Nah gitu, jadi hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama akan muncul apa kabar Nabil. Nah kemudian diganti lagi dengan nama apap, nanti akan muncul apap. Itu variabelnya menggunakan parameter ya, fungsinya menggunakan parameter. Nah membuat parameter dengan pengambilan nilai gitu. Nah jadi kita telah membuat fungsi yang menerima dua buah parameter ya. Parameter pertama kita beri nama ya, variabel nama ya. Ya dimaksudkan dengan untuk menerima tipe data string itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengambil nilai gitu ya, membuat nilai. Misalkan di sini fungsi hitung luas. Nah, fungsi hitung luas itu ada variabel di parameternya ya, ada
variabel panjang, kemudian ada variabel lebar gitu. Nah, kemudian variabel luas sama dengan variabel panjang dikali variabel lebar. Nah, kemudian di return. Nah, kemudian di echo luas ruangan adalah, nah di sini dipanggil fungsi hitung underscore luas 10,8 isinya. Nah, kemudian di echo kita dapat menggunakan lagi seperti berikut. Jadi bisa gunakan lagi di bawah. Nah, misalkan variabel panjang, yang P itu maksudnya variabel panjang sama dengan 15, variabel L sama dengan 10. Nah, kemudian luas sama dengan hitungan sama dengan variabel function luas ya. Function luas, nah diisi parameternya diisi variabel P, variabel L. Nah, kemudian di echo untuk menampilkan luas ruangan adalah variabel luas gitu. Nanti akan muncul dilihat di sini. Nah, jadi luas ruangan adalah 80 gitu. Kemudian nah yang di bawah langsung memanggil variabel luas gitu. Variabel luas itu variabel P, variabel L gitu. Nah, nanti kita akan praktekkan ya. Yang teorinya sampai di sini. Nanti kita akan berlanjut ke prakteknya. Sekian, assalamualaikum.